Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Refa Amalia Putri. Saya akan menjelaskan materi kas kecil. Salah satunya adalah tujuan penyelenggaraan kas kecil. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil. Entitas tidak menggunakan cek karena tidak efisien. Jika ukuran entitas dan kebutuhan pengeluaran jumlahnya dana kas kecil besar, akan dibentuk kas kecil dalam jumlah besar. Itu menurut Wikipedia. Jadi, kesimpulan dari kas kecil atau PT Cash ini adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan nominal yang relatif kecil. Contoh mudahnya adalah dana konsumsi untuk rapat, atau dana biaya untuk membayar listrik, biaya transportasi, dan biaya untuk membeli alat tulis kantor. Kas kecil biasanya dikelola oleh staf keuangan perusahaan yang masih pemula. Tujuannya agar mereka bisa belajar dan terbiasa membuat neraca dengan baik dari sistem kalkulasi yang sederhana. Baik, itu adalah pengertian dari kas kecil. Berikutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan dari kas kecil. Kas kecil sendiri memiliki beberapa kegunaan dari pembuatan kas kecil. Berikut kegunaan dari kas kecil. Tujuan pertama dari pembuatan kas kecil. Yang pertama, mempercepat penentuan kebijakan insidental dan klaim dari atasan. Misalnya, atasan yang membutuhkan dana secara mendadak, seperti biaya untuk membayar transportasi yang digunakan oleh atasan tersebut. Tujuan kedua dari pembuatan kas kecil, menangani masalah perlengkapan usaha di dalam perusahaan dan beberapa divisi yang membutuhkan. Caranya, yang pertama, sediakan perlengkapan cadangan. Yang kedua, susun daftar alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, koordinasi dengan divisi lain, dan yang keempat, manfaatkan jasa sewa online. Tujuan ketiga, mempermudah pembayaran untuk transaksi dengan jumlah kecil yang mendadak. Penjelasannya, artinya jika ingin membayar transaksi yang jumlahnya kecil, tentu datanya ada di PT Cash. Jika melakukan transaksi dalam jumlah besar, tentu datanya bisa dilihat di pembukuan yang lain atau cash in bank. Dan tujuan yang keempat, meringankan pekerjaan karyawan untuk memberikan respon kepada konsumen dan relasi bisnis. Maksudnya, tujuannya adalah memudahkan pekerjaan karyawan. PT Cash juga membantu karyawan dalam melaporkan kinerjanya pada relasi bisnis atau atasan. Dengan adanya PT Cash, tentu pemetaan pengeluaran dana menjadi jelas. Artinya, analisa untuk bahan laporan menjadi mudah dan tidak rumit. Kali ini, saya akan menambahkan sedikit info dari penjelasan tujuan penyelenggaraan kas kecil, yaitu tentang manfaat penyelenggaraan kas kecil. Apa aja sih manfaat dari penyelenggaraan kas kecil ini? Manfaat dari penyelenggaraan kas kecil. Yang pertama, mempermudahkan akuntan perusahaan dalam mencatat keuangan. Dengan adanya PT Cash dapat mempermudah akuntan. Mereka cukup menyatukan data-data pengeluaran dari setiap divisi perusahaannya. Yang kedua, dana darurat bagi perusahaan. Dengan adanya dana kas kecil, maka General Affairs dapat menggunakan dana darurat ketika divisi lain meminta
sesuatu hal secara mendadak. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah dan praktis untuk transaksi kecil. Regulasi yang mudah dapat membantu setiap unsur elemen perusahaan. Petty cash dapat digunakan untuk pembayaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang keempat, ada anggaran untuk keperluan sehari-hari. Ada berbagai macam fasilitas yang disediakan kantor agar membuat karyawannya merasa nyaman dalam bekerja. Fasilitas yang biasanya selalu tersedia adalah dapur. Contohnya, ketika teh di dapur habis, maka Anda bisa memakai dana petty cash untuk membeli teh. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pelayanan perusahaan. Jika Anda berada pada divisi yang sering berkaitan dengan kegiatan eksternal seperti event, kamu perlu menyiapkan dana untuk menyediakan makanan yang layak agar meningkatkan pelayanan perusahaan Anda di mata orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari tujuan penyelenggaraan kas kecil. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.